Eh, kalau kalian ngetik ini neraca saldo, kalian pasti bakalan beda sama yang ini ya. Jadi bebas kalian mau kayak gimana, atau aku langsung tutorin aja. Mau tutor atau kalian mau ngikut? Soalnya kalau kalian pakai ini, otomatis neraca saldo kalian yang bakalan kalian pakai itu pasti berbeda sama yang aku pakai. Soalnya di sini aku pakai yang neraca saldo kode soal H. Sedangkan punya kalian kan kode soalnya beda-beda. Atau kalian mau ngetik dari neraca saldonya? Langsung tutor. Oke. Ini nggak ada pengulangan, nggak ada tutorial ya. Buat penugasannya nanti itu terkait jurnal penyesuaian, kalian langsung masukin aja di neraca saldo kalian bagian kanan kalian. Terus kalian kopas aja buat soal pertamanya. Nah, terus bentar. Oke, sebelumnya itu kalian ketik dulu aja jawaban. Terus buat transaksi pertama kan diketahui saldo akhir perlengkapan tersisa 1 juta. Nah, di sini kan kalian lihat di neraca saldo kalian, itu kan perlengkapan kalian kan 3.500.000. Sedangkan yang tersisa adalah 1 juta. Berarti yang terpakai adalah 2.500.000. Berarti perlengkapan terpakai 2.500.000 itu dari 3.500.000 dikurangi 1 juta. Terus buat bunyi dari jurnal penyesuaian sendiri tadi kan berarti beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Nah, terus di sini nanti kalian tulis nomor akunnya. Misal di sini perlengkapan adalah 1133. Beban perlengkapan nanti misalkan karena belum ada terus ada yang baru, berarti di sini misal 5166. Terus buat perlengkapannya itu kan di sini 1133 kalian masukin. Terus buat beban perlengkapan kan di debit, berarti kalian masukin aja 2.500.000. Terus buat yang di kredit sama, berarti sama dengan langsung klik di sini. Nah, ini buat penyesuaian yang pertama. Kemudian buat penyesuaian yang kedua, oke, terus buat yang kedua kan diketahui biaya sewa yang telah dipakai. Berarti kan udah yang terpakai. Kalian langsung aja berarti biaya sewa terhadap sewa dibayar di muka. Di sini kalian masukin aja nanti akunnya berapa, terus nilainya itu sama 350 karena dia udah yang terpakai. Terus buat transaksi yang ketiga, nah di sini kan diketahui biaya iklan untuk masa 6 bulan pada bulan Januari. Nah, kalian lihat dulu di neraca saldo kalian, misal ada biaya iklannya kan ini 600.000. Terus ini kan selama 6 bulan, berarti 600.000 dibagi 6. Berarti 100.000. Nah, buat jurnal penyesuaiannya itu biaya iklan terhadap iklan dibayar di muka. Kalian masukin nomor akunnya, terus buat dari sini kalian masukin ini aja. Terus buat transaksi keempat sama, terus tadi kan udah diketahui kalau buat jurnal penyesuaian pesan bulan depan itu sama dengan pendapatan dibayar di muka terhadap pendapatan dagang atau jasanya.
ini nomor akunnya dan nilainya sama yaitu 4 juta. Nanti jangan lupa di accounting ya. Jangan lupa terus untuk barisan nomor akunnya itu pakai nomor akun. Terus kalian bikin sheet baru aja. Nanti ini namanya neraca saldo disesuaikan. Nah, itu kalian kopas aja dari neraca saldo yang ada di sini, jangan sampai total. Terus pastenya itu paste yang values and number formatting. Nanti kalian benerin juga buat kopnya. Terus kalian tambah sheet aja di atasnya. Terus hah? Oke. Biasa aja. Buat bagian ini itu nanti judulnya itu neraca saldo disesuaikan ya. Terus buat bagian yang ini itu di merger dan judulnya adalah neraca saldo. Terus buat yang kedua itu judulnya penyesuaian. Di sini ada debit dan kredit juga. Terus di bagian akhirnya neraca saldo disesuaikan. Sama ada debit dan kredit. Oke, habis itu kalian coba lihat di sheet ini. Di transaksi pertama ini kan ada beban perlengkapan sama perlengkapan. Terus di sini kan beban perlengkapannya debit, perlengkapannya kredit. Di sheet 2 kita cek ada beban perlengkapan nggak? Nggak ada kan? Berarti kita bikin baru aja di sini ada beban perlengkapan. Terus karena dia kan dari penyesuaian, berarti kita ngisinya di penyesuaian di debitnya, yaitu sebesar 2.500.000. Kemudian buat yang di kredit itu kan perlengkapan. Berarti kita masukin di bagian perlengkapan yang kredit itu 2.500.000. Oke, lanjut buat penyesuaian kedua yaitu ada biaya sewa sama sewa dibayar di muka. Terus karena biaya sewa nggak ada, kita bikin aja biaya sewa sebesar 350.000 itu di debit. Terus sewa dibayar di muka kan udah ada, berarti kita taruh aja 350.000. Kemudian buat transaksi ketiga ada biaya iklan terhadap iklan dibayar di muka. Kita bikin baru biaya iklan sebesar 100.000. Terus iklan dibayar di mukanya di kredit sebesar 100.000. Kemudian buat penyesuaian terakhir yaitu ada pendapatan dibayar di muka sama pendapatan jasa sebesar 4 juta. Nah, di sini kan udah ada pendapatan dibayar di muka itu di debit. Di sini kan awalnya dia di kredit. Terus pas penyesuaian dia di debit. Terus pendapatan jasanya itu di kredit 4 juta. Nah, buat neraca saldo disesuaikan itu hasil dari pengurangan antara neraca saldo sama penyesuaian. Nah, misal karena ini sama, ya udah kita sama dengan aja. Langsung di bawah. Terus buat perlengkapan. Nah, awalnya dia kan di debit. Terus pas penyesuaian dia di kredit. Berarti otomatis dia di debit tapi dikurangi. Dari yang debit dikurangi yang di kredit. Terus buat sisanya itu sama. Karena dia nggak ada pengurangan jadi langsung aja.
Utang juga sama, kosong. Terus buat yang ini, nah saldo awal dia kan dikredit, otomatis tepatnya dikredit. Terus dia menambah lagi, jadi kredit tambah kredit berarti otomatis ditambah. Terus buat pendapatan diterima di muka, awalnya kan dia dikredit, tapi dia jadi di debit berarti dikurangi. Terus sama kayak ini, kita sama dengan aja. Nah buat yang ini itu karena debit, terus penyesuaiannya kredit berarti dikurangi. Oke, kalau udah kalian total aja. Ininya itu di debit. Yes. Ini loh. Penempatannya tetap sama, jadi antara iklan dibayar di muka, biaya sewa, lain-lain, beban perlengkapan sewa dan iklan itu di debit. Terus buat yang di kredit itu cuma ada modal, hutang, pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Dari sini buat jurnal penyesuaian ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke laporan laba rugi. Terus buat laporan laba rugi itu judulnya hitungannya sama. Terus buat akunnya itu ada nomor akun, terus nama akun, terus ada debit sama kredit. Nah, buat akun yang pertama itu ada pendapatan. Nah, di sini kita cari nilai dari pendapatan. Di sini ada dua pendapatan, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Karena pendapatan diterima di mukanya 0, berarti kita cukup masukin aja yang pendapatan jasanya. Ini pendapatan jasa. Dari debitnya itu sama dengan debit. Karena pendapatan di kredit, jadi kita naruhnya di kredit ya. Terus setelah itu buat laporan laba rugi itu ada biaya-biaya yang harus dimasukkan. Nah di sini kan ada beberapa biaya. Jadi kita langsung copy paste aja. Misal ada biaya upah, utilitas iklan dan biaya iklan. Terus buat biayanya yaitu langsung copy paste dari sini.
itu kita total dulu buat bagian ini. Kalian langsung aja buat keseluruhan biayanya. Nah, selanjutnya karena ini laporan laba rugi, jadi kita bakalan tahu hasilnya itu laba atau rugi itu dengan pengurangan dari pendapatan dikurangi dari biaya. Nah, jadi dari laporan laba rugi ini diketahui bahwa perusahaan ini tuh karena positif itu berarti dia mengalami laba sebesar nilai ini. Dan nilai laba ini apabila ditambahkan dengan total biaya itu akan menghasilkan pendapatan. Gitu. Terus setelah laporan laba rugi nanti kalian benahi terkait formatnya. Itu kita buat neraca lajur. Nah, neraca lajur sendiri itu kalian bisa copy paste dari neraca saldo yang udah disesuaikan tadi. Nah, di neraca lajur ini selain ada nama akun, nomor akun, neraca saldo penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan, itu akan ada laba rugi dan neraca lajur. Di sini sama ada debit dan kredit. Terus buat di laba rugi kalian cukup masukin yang tadi seperti yang di laporan laba rugi itu ada pendapatan sama biaya. Kalian masukin aja pendapatan. Terus di sini ada biayanya berarti. Nah, buat neraca lajur yaitu nilai saldo yang belum termasuk dalam laba rugi. Berarti kalian cukup masukkan misal dari neraca saldo disesuaikan, kalian langsung aja. Terus kalian bawa ke bawah. Terus buat modalnya. Nah, buat yang laba rugi itu kalian nggak perlu masukkan di neraca lajur. Terus sisanya kalian dari sini kan kalian bakal tahu total dari debit dan kreditnya. Misal di laba rugi ini kan ada perbedaan antara kredit dan debit. Nah, di sini kalian kan tahu nanti usaha ini itu mengalami kerugian atau keuntungan itu dari sini. Misal di laba rugi kan kita ngutamainnya yang kredit karena di situ ada pendapatan kan. Nah, di pendapatan itu kan diketahui nilainya segini. Terus biaya yang dikeluarkan adalah 5 juta. Otomatis kita kurangi aja bagian kredit dengan bagian debit. Nah, di sini karena nilai dia positif, otomatis dia laba. Begitupun apabila kalian coba di bagian neraca lajur, karena di bagian neraca lajur itu seperti aktiva kita atau modal aktif kita, otomatis itu yaitu kita dari yang debit dikurangi dengan yang kredit. Nah, otomatis nilainya bakalan sama, yaitu labanya 5.450.000. Nah, setelah itu kalian interpretasikan kalau misal usaha ini laba itu apa yang harus dilakukan. Misal dia harus tetap mempertahankan produksinya kah, atau dia harus tetap biayanya yang sama, atau misal kalau dia rugi berarti dia otomatis harus meningkatkan produksi atau meningkatkan promosinya, karena atau enggak dia meminimaliskan biayanya agar usaha yang mereka jalankan itu tidak mengalami kerugian kayak gitu.
nanti di bagian neraca lajur itu dikasih interpretasi. Jadi tugas kalian itu yang pertama buat jurnal penyesuaian di neraca saldo, kemudian membuat neraca saldo disesuaikan, kemudian laporan laba rugi, dan yang terakhir neraca lajur. Dari sini ada yang mau ditanyain? Udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang kurang paham di bagian mana langsung ngomong sekarang aja nggak apa-apa. Oke, paling mungkin kalian bingung yang awal dari penyesuaian ya. Nah, di penyesuaian ini kan di saldo pertama itu kan ada perlengkapan. Perlengkapan itu yang tersisa 1 juta. Nah, kita nggak tahu yang terpakai berapa kan. Otomatis kita kurangi aja 2.500.000. Kenapa? Karena misal nih, dalam kita punya peralatan 3 juta. Dalam 1 bulan ini udah terpakai 2 juta. Otomatis kan berarti 2 juta itu udah menghilang dari uang kita. Jadi terus makanya ada penyesuaian berapa yang udah terpakai dan berapa yang udah tersisa. Dan yang kita pakai buat jurnal penyesuaian itu yang terpakai. Itu karena apa? Itu kenapa? Karena itu untuk mengurangi dari sebenarnya nilai yang kita punya di kas kita tuh berapa sih gitu. Nah, itu makanya ada beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Kemudian buat biaya sewa. Misal nih, sewa kan kita udah bayar 1 tahun. Terus udah terpakai 1 bulan. Berarti kan otomatis sewa dibayar yang dibuka kayak uang kita di orang tersebut tuh udah berkurang selama 1 bulan. Itu permisalan kita. Sama kayak biaya iklan. Terus buat pendapatan dibayar di muka itu kan kayak pendapatan yang seharusnya udah keluar, misal pendapatan bulan depan kita itu kan harusnya keluar di bulan depan ini kan. Terus uangnya udah ada dan barangnya belum keluar kayak gitu. Jadi sebenarnya uang ini udah ada dan barang kita juga ada. Jadi misal barang ini keluar berarti pendapatan kita yang bertambah kayak gitu. Makanya pas kita lihat di neraca saldo disesuaikan, pendapatan kita yang awalnya cuma 6.600.000 itu akan bertambah 10.600.000 gitu. Nah, buat neraca saldo disesuaikan itu untuk memudahkan kalian buat di neraca lajurnya nanti. Nah, dari sini ini kan kalian udah tahu mana yang debit, mana yang kredit. Kalian tinggal menyesuaikan aja. Misal di transaksi pertama itu kan 2.500.000 ada beban perlengkapan sama perlengkapan. Kalian cukup cari aja nama akun yang berhubungan dengan beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan itu misal 2.500.000 dan yang di perlengkapan itu 2.500.000, debit kreditnya kalian harus sesuaiin. Nah, misal kok dia perbandingan nih, awalnya dia di debit, terus pas penyesuaian dia di kredit, otomatis dikurangi. Tapi kalau awalnya dia di debit, terus pas penyesuaian dia juga debit, otomatis ditambah gitu. Buat neraca saldo disesuaikan. Nah, terus buat laporan laba rugi itu yang dimasukkan cukup 2, bagian pendapatan dan bagian semua biaya. Semua yang ada biaya itu kalian masukkan di bagian laporan laba rugi. Nanti di hasilnya itu, misal pendapatan kalian ada 2, pendapatan apa dan pendapatan apa gitu. Nah, berarti pendapatan kalian total nanti hasilnya berapa, terus biaya kalian masukkan semua, terus kalian total hasil dari pendapatan itu dikurangi dengan biaya akan menghasilkan laporan kalian itu laba atau rugi gitu. Terus buat neraca lajur itu masukan dari hasil neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi sama neraca lajur. Ini buat laporan keuangan kalian kan. Terus buat laba rugi kalian masukin aja yang udah ada di laporan laba rugi, yaitu cukup bagian pendapatan sama bagian biaya. Buat neraca lajur yaitu sisa yang belum dimasukkan di laba rugi. Jadi ada misal kas, utang, perlengkapan dan perawatan. Dari sini ada yang mau ditanyain? Yang masih belum paham boleh angkat tangan, gak apa-apa. Kalian belum pahamnya di bagian mana? Yang biayanya itu yang sudah disesuaikan apa belum? Yang sudah disesuaikan. Nah, bentar. Dari sini kan kita lihat kan. Pertama neraca saldo dia kan ada 900, 300, 600, 700, 150. Setelah disesuaikan, misal dari bagian biaya iklan, dia kan berkurang 100 karena udah terpakai iklannya selama 1 bulan 100.000, otomatis 500.000. Terus biaya sewa, karena sewa dia udah terpakai 1 bulan selama 350.000, berarti sisa dia 350.000. Ya udah, habis itu kalian input aja di bagian neraca saldo disesuaikan. Nanti buat di laporan laba rugi kalian juga pakai yang udah disesuaikan. Jadi urutannya kalian jurnal penyesuaian umum dulu, baru neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan terakhir adalah neraca lajur. Oke, ada yang mau ditanya lagi?
asuransi itu termasuk biaya itu? Ya, asuransi itu sama kayak sewa bayar di muka. Jadi asuransi tiap bulan misal. Karena 1 bulan ini misal asuransi dibayar di mukanya 15 juta. Terus yang terpakai baru 1 bulan ini kan disesuaikan, berarti 15 juta dibagi 12. Itu berarti buat biayanya itu, buat jurnal penyesuaiannya itu biaya asuransi terhadap asuransi dibayar di muka. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Paham? Enggak. Kalau ada yang masih bingung boleh nanya. Monggo. Boleh. Oke, nanti bakalan di-share. Makasih, Kak. Kak, mau nanya. Iya. Berarti kalau misal kayak ada yang sewa itu kan biasanya dipakai 1 bulan, dipakai 1 bulan. Berarti nanti hitungannya tuh yang kayak bulan selanjutnya. Misal nih, kan itu kan kalau misal kayak asuransinya misal 12 juta per tahun. Nah itu kan berarti kan 12 juta dikurangi kayak 1 bulannya, berarti kan juga Kan karena misal gini, misal gini kan transaksi dia itu di Januari awal. Terus dia membayar asuransi buat 1 tahun itu sebanyak 12 juta. Nah, kan kita baru bikin laporan ini 1 bulan, berarti Januari akhir, otomatis kan 1 bulan. Nah, otomatis asuransi yang baru kita pakai itu 1 bulan, berarti 12 juta dibagi 12, 1 juta. Nah, berarti kayak uang kita di asuransi itu udah berkurang 1 bulan. Jadi asuransi dibayar di mukanya itu cukup berkurang yang 1 bulan aja, 1 juta aja. Jadi nanti di saldo kalian itu pasti bakalan debitnya 11 juta. kalau misal yang kayak laporannya itu waktu bulan November itu kan kayak udah berkurang, kayak mau Desember itu berarti gimana Kak? Ya kan biasanya kan tiap bulan itu ada penyesuaian, misal laporan laba rugi kan biasanya orang kan tiap bulan akhir periode atau enggak 1 tahun lah ya. Berarti ya udah, berarti misal kalau dia 1 tahun asuransi terus bayar 1 tahun, otomatis ya udah berarti 1 tahun itu aja. Misal dia bayar 3 tahun, berarti 1 tahun aja ya dikurangi. Atau misal berapa bulan terus dia udah terpakai nih 6 bulan, ya udah berarti dibagi 6. Berarti misal nih asuransi terus udah terpakai 6 bulan 12 juta, otomatis kalian kuranginya 6 juta. Makasih Kak. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Kayak penyusutan dalam bentuk persentase. Nah, misal nah, di sini. Ini kan misal dalam 1 tahun peralatannya 50 juta. Terus dia nyusut dulu nih 20%. Ya udah kalian susutin dulu 50 juta dikali 20% itu berapa. Nah, ini penyusutan dia selama 1 tahun. Sedangkan buat yang kita bikin itu laporan laba rugi sama neraca latinnya kan 1 bulan. Otomatis kita bagi 12 dulu. Jadi setiap bulannya peralatan kita tuh menyusutnya cuma ini. Tapi kalau dalam 1 tahun nanti menyusutnya segini. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Oke, kalau udah sebelum mengakhiri praktikum kali ini alangkah